Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudebi Itami, NIM E 2019-1016. Saya di sini akan mereview 3 video. Yang pertama, pengantar ekonomi makro Islam, yang kedua, perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga, uang dan fungsinya. Pengertian ekonomi makro Islam sangat banyak versinya. Salah satunya dijelaskan oleh Adam Smith, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi terapan, yang ketiga ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada Orde Baru. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam perusahaannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah tingkat total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional, yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional, yang kelima pendapatan perseorangan, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sekitar pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Uang dan fungsinya. Uang merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa jenis uang, yaitu uang menurut bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu yang pertama uang kertas dan uang giral. Jenis uang menurut lainnya ada uang penuh dan uang tanda. Fungsi uang ada 3. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama, sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga,
sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat sebagai alat pemindah kekayaan, yang kelima sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi yang menurut ekonomi Islam ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai penimbun kekayaan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.